Halo sobat mime, gas lagi dah Feng Hao. Terus lagi, Feng Hao terus. Yuk, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Feng Hao menanam tanaman herbal yang berasal dari zaman kuno, dirinya tanpa sadar membuka sebuah jalan penghubung surga dan juga bumi yang membuat dirinya kini mendapatkan sebuah pencerahan sekaligus hukuman surgawi. Dan melihat Feng Hao sedang mendapatkan pencerahan dan juga hukuman surga yang sangat dahsyat, dan jika dibiarkan maka tempat ini benar-benar akan hancur. Maka dari itu, di sini Huang Tua dia pun membuka sebuah susunan formasi ruang untuk meletakkan Feng Hao di dalam formasi ruang itu dan memisahkannya dengan tempat ini agar tanah suci alkemis tidak menderita rusak yang cukup mengerikan. Karena benar saja begitu ruang itu tercipta, langsung sambaran petir surgawi datang. Bahkan sambaran itu mengejutkan bagi Huang Tua. Hukuman ini terlalu mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa anak ini memicu hukuman surgawi yang begitu kuat? Ujar dari Huang Tua. Dan ternyata yang sedang dilakukan oleh Feng Hao adalah penggabungan energi surga dan juga bumi. Dan itu benar-benar memicu sebuah petir yang menolak untuk dapat dimurnikan yang akan memberikan hukuman yang lebih kuat lagi. Namun untuk kali ini Feng Hao dia juga tidak akan pasrah. Feng Hao dia pun berbalik menyiapkan barrier pertahanan dan mencoba untuk melawan. Namun faktanya yang ada malah Feng Hao dia tersungkur dan juga terhempas. Namun tetap dia tidak mau kalah. Feng Hao dia pun kini mengeluarkan tangan kiri miliknya dan juga sayap Phoenix miliknya untuk membuat serangannya menjadi lebih kuat lagi dan kembali mencoba untuk dapat menantang. Namun yang ada, lagi-lagi tidak ada gunanya. Bahkan untuk teknik tangan surgawi sekalipun sama, tidak banyak memberikan sebuah keajaiban untuk Feng Hao. Dan untuk orang tua itu, mereka hanya dapat menyaksikannya saja Feng Hao berjuang melawan hukuman surgawi. Karena memang tidak ada yang dapat mereka lakukan. Tapi di sini Huang Tua dia pun mengatakan kalau hukuman yang sedang dihadapi oleh Feng Hao ini hanya baru tahapan awal. Tapi untuk tahapan awal aja udah sangat mengerikan seperti ini. Karena memang sekeras apapun Feng Hao dia melawan Feng Hao, dia dapat terhempas terus. Dan itu membuat Huang Tua dia pun tidak dapat berdiam diri. Maka dari itulah di sini Huang Tua dia pun mencoba untuk dapat mengumpulkan kekuatannya untuk mencoba membantu Feng Hao. Namun begitu Huang Tua dia mencoba untuk membantu, di sini Lira dia pun menghentikannya. Karena Lira dia pun percaya Feng Hao dapat melakukannya. Karena tiba-tiba saja dari dalam tubuh Feng Hao kini bercahaya dan muncul energi panas yang menggumpal menjadi satu kekuatan yang tidak tahu apa maksudnya itu. Namun selain itu juga di sini kini segel naga milik Feng Hao juga mulai beraksi dan muncul seekor naga hitam emas yang keluar dan juga menantang petir surgawi itu. Bukan cuma menantang tapi menyerapnya, menelannya, dan juga dalam sekejap kekuatan petir itu langsung menghilang terperangkap di dalam tubuh naga emas hitam itu. Dan melihat hal itu, Feng Hao dia pun berpikir, hei, apakah ini semua telah berakhir? Dan apakah aku dapat melakukannya juga? Mengambil hukuman surgawi untuk dirinya sendiri. Namun karena memang tidak ada lagi hukuman surgawi di tempat ini, maka dari itulah kini Feng Hao dia pun kembali untuk duduk berkultivasi. Namun baru aja duduk nih, petir itu datang kembali dan lagi-lagi dihalangi oleh naga emas hitam. Dan karena ada naga emas, di sini Feng Hao dia pun dapat kembali fokus untuk dapat berkultivasi. Di sini Huang Tua dia juga berujar kalau petir-petir ini bukanlah wujud dari petir yang sesungguhnya. Karena ini lebih seperti kehendak langit dan juga bumi yang terwujud dalam bentuk petir. Dan yang membuat Huang Tua dia tidak habis pikir saat ini Feng Hao dia sedang mencoba untuk menyerap kekuatan petir untuk kepentingan pribadinya. Karena Feng Hao sadar kekuatan petir ini memang sangat mengerikan dibandingkan dengan kekuatan atribut yang lainnya. Dan itu juga membuatnya berpikir jika saja dia memiliki kekuatan petir, ini pasti akan sangat luar biasa. Namun tiba-tiba aja naga emas yang kini tidak lagi dapat menahan kekuatan petir surgawi yang membuat Huang Tua dia pun menjadi panik dan dia mencoba untuk dapat membantu Feng Hao untuk saat ini. Dan dengan menggunakan kekuatan hukum emas miliknya dapat menggantikan naga emas hitam untuk melindungi Feng Hao dari hukuman surgawinya. Karena benar saja begitu barrier pertahanan diciptakan, hukuman petir langsung datang lagi dan beruntung. Aku tepat waktu. Ucap dari Huang Tua. Sedangkan di sisi lainnya saat ini di salah satu cabang keluarga Feng, saat ini leluhur keluarga Feng dia pun datang ke cabang Qinhe untuk mengumumkan kalau saat ini tetua Feng Hen saat ini dia telah mencapai ranah Sain atau Sage. Dan disclaimer dulu cuy, untuk tingkat kultivasinya udah diupdate ya di deskripsi.
Jadi ya kalian bisa lihat lah di situ ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Di sini patriark keluarga Feng dia pun meminta maaf kepada cabang Qin He yang selama ini mendapatkan sebuah perilaku yang tidak adil bagi keluarga yang ada di ibu kota imperial karena mereka telah dianggap sebagai penanggung jawab atas menghilangnya God Slayer tempo hari. Selain itu juga karena memang saat ini tetua Feng Hen telah mencapai Rana Sage, maka dari itulah posisi lamanya yang merupakan seorang tetua luar kini akan dilepaskannya dan Feng Chen lah yang akan menggantikannya. Sedangkan di sisi lainnya lagi nih, di tempat Feng Hao saat ini, Feng Hao dia telah mencapai tahap akhir dalam hukuman surgawinya. Bahkan saat ini Feng Hao dia telah dapat memurnikan hukuman petir itu untuk menjadi kekuatannya sendiri. Dan begitu usai, tentunya Huang Tua dia terlihat sangat senang karena ini adalah hal yang sangat luar biasa. Karena sebelumnya tidak ada seorang pun yang dapat lolos dari hukuman surgawi setelah mereka membangkitkan lebih dari 7 titik meridian Dao. Ucap dari Huang Tua. Sini Huang Tua dia juga mengatakan karena hukuman yang diterima oleh Feng Hao ini 10 kali lipat lebih kuat dan juga mengerikan dibandingkan dengan orang biasa. Di sini Huang Tua dia juga mengatakan kalau Feng Hao dia memiliki sebuah kesempatan untuk melampaui kekuatan terkuat yang pernah ada. Alias Feng Hao dia dapat melewati apa yang telah dilalui oleh Kaisar Agung. Karena sejatinya Kaisar Agung dia juga walaupun dia sangat dahsyat tapi dia tidak dapat memiliki kekuatan tubuh eteral yang dapat membuatnya hidup abadi. Namun Feng Hao dia memiliki kesempatan itu untuk menjadi seorang dewa. Dan disclaimer lagi nih, waduh, kalau ada salah translate tolong ya dimaklumi dulu lah cuy. Karena skill translate gue juga nggak sebagus itu cuy. Jadi ya gue baca-baca berulang dan inilah yang gue pahami. Jadi ya tolong aja kalau misalnya ada salah-salah translate ya kalian tolong diperbaiki aja nanti di deskripsi. Dan nanti di part selanjutnya gue lurusin lagi. Oke, langsung aja kita mulai lagi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Huang Tua membuat Feng Hao dia pun sadar kalau Kaisar Agung memang sangat dahsyat tapi dia tidak dapat hidup abadi karena sepertinya dia memang tidak memiliki tubuh eteral. Dan karena tidak ada yang harus dilakukan lagi di tempat ini, Feng Hao dia pun kini akan pergi menuju area tambang untuk mencari kristal biru. Tapi sebelum pergi ke area tambang, Feng Hao dia harus pergi dulu menjemput rekannya yaitu Senior Ren yang ada di istana Xuantian. Dan keesokan harinya setelah kembali menggunakan formasi, Feng Hao dia pun kembali ke dataran Hongmeng dan langsung pergi menuju wilayah utara di mana tempat istana Xuantian berada. Di sini Huang Tua dia juga menunjukkan kalau istana Xuantian mereka ada di puncak dari gunung tertinggi yang ada di tempat ini. Hey Master, apakah kita akan langsung ke istana Xuantian? Tidak, tunggu dulu. Aku harus pergi mencari seseorang dulu. Dan tahu mencari seseorang di sebuah kota besar akan sangat sulit. Maka dari itulah Feng Hao dia pun memutuskan untuk membiarkan orang yang dia cari malah mencarinya. Dengan cara membuat sebuah aksi besar di salah satu rumah batu. Dan benar saja beberapa jam kemudian Feng Hao yang telah membuat sebuah aksi besar di rumah batu dapat membuat namanya tersebar ke seluruh kota. Dan itu membuat orang yang dia cari akhirnya datang dengan sendirinya. Ya, Senior Ren akhirnya pun dia datang. Di sini Feng Hao dia pun bertanya tentang situasi yang ada di tempat ini. Dan Senior Ren dia pun mengatakan kalau dia mendengar ada sebuah kabar kalau saat ini istana Xuantian mereka telah mengirimkan beberapa orang murid untuk berlatih di area tambang kristal biru. Di mana aku juga mendengar kabar kalau ada beberapa murid inti yang bernama Lan Er dan juga Wan Xin yang pergi ke area itu sekitar 2 bulan lalu. Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia pun ternotis. Apa? Lan Er dan juga Wan Xin? Melihat respon dari Feng Hao membuat Senior Ren dia pun bertanya, apakah kau mengenal mereka? Ya, tentu aja. Ayo kita pergi ke tempat itu juga. Ucap dari Feng Hao yang memang dia ingin menjemput para ciwi-ciwinya. Tapi ternyata ciwi-ciwinya udah ada di area tambang yang memang menjadi tempat tujuan Feng Hao selanjutnya. Sedangkan untuk di tempat yang akan dituju oleh Feng Hao ternyata adalah sebuah tempat yang dipenuhi oleh para monster-monster. Dan jika mereka beruntung, mereka ketika mengalahkan para monster mereka bisa mendapatkan kristal biru. Selain itu juga terdapat sebuah kota kecil yang sengaja dibangun oleh pihak manusia untuk mengawasi area kota, bukan area kota sih, area tanah terlarang itu. Dan karena area itu berada di dalam jalur vena bumi membuat monster-monster yang ada di tempat itu menjadi sangat banyak dan juga cukup mengerikan tentunya. Dan untuk 10 kekuatan kaisar aja yang ada di Hongmeng mereka tidak akan berani untuk mengirimkan utusan mereka ke tempat berbahaya ini. Dan hanya mereka lah yang berasal dari kekuatan transenden aja yang berani mengirimkan murid-murid mereka untuk berlatih di tempat yang berbahaya seperti ini. Seperti
Ya, contohnya Istana Xuantian. Bahkan di tempat ini, bagi mereka para kekuatan besar, mereka menjadikan tempat ini sebagai tempat berlatih dan juga sebuah tempat di mana kompetisi besar para generasi muda akan disiapkan. Namun karena tempat ini sangatlah unik, maka tempat ini tidak hanya dihuni oleh para binatang dan juga ras manusia, tapi ada juga beberapa ras aneh yang muncul di tempat ini. Dan di tempat ini juga kristal biru ditemukan. Ujar dari Huang Tua yang mencoba menjelaskan tempat yang akan mereka tuju. Namun ternyata udah panjang lebar, udah kayak tali beruk nih Huang Tua cerita nih. Di sini Feng Hao malah dia nggak dengar. Dia tidak mendengarkannya dan malah asik berbicara dengan senioren. Mereka bercerita tentang rumor yang dimiliki oleh murid-murid terbaik dari Istana Xuantian, yaitu Lan Er dan juga Wan Xin, yang saat ini ada di ranah puncak Martial Emperor dan satu langkah lagi mereka dapat mencapai ranah Saint. Namun di sini Huang Tua yang melihat Feng Hao menung aja. Di sini Huang Tua dia pun langsung membangun sebuah susunan formasi teleportasi untuk Feng Hao pergi ke area tanah terlarang. Namun untuk senioren yang melihat ada sebuah susunan formasi dan dapat dibangun oleh orang tua ini, membuat senioren dia pun sadar kalau sepertinya orang tua ini dia bukanlah orang tua biasa. Dan sebelum Feng Hao pergi, di sini Feng Hao dia juga berpesan kepada Huang Tua untuk berhati-hati dan terus mengawasi kuil cahaya. Ya, tenang, itu mudah, ucap dari Huang Tua. Dan begitu Feng Hao pergi, di sini Huang Tua dia mengatakan, ya, bagi diriku mereka semua hanyalah hal-hal kecil dan remeh. Dan sekarang sepertinya sudah saatnya bagi diriku memberikan sedikit pelajaran kepada orang-orang sombong itu. Dan kini Huang Tua dia pun akan pergi menuju Istana Xuantian. Dan entah siapa yang dimaksud oleh Huang Tua ini sebagai orang-orang sombong. Apakah kuil cahaya yang akan diberikan pelajaran atau orang-orang dari Istana Xuantian? Nggak tahu, belum tahu cuy, karena memang belum baca sampai sono. Dan beberapa jam kemudian di tempat lainnya di kota ras manusia, saat ini seorang bawahan melaporkan kepada pimpinannya tentang apa yang telah terjadi di dalam area tanah terlarang, di mana mereka kehilangan Lan Er dan juga Wan Xin. Apa? Mendengar hal itu membuat pria berbaju putih dia murka. Masterku datang secara khusus ke tempat ini untuk bertanya tentang kabar dari Lan Er dan juga Wan Xin. Cepat temukan mereka. Aku tidak peduli yang lainnya harus binasa ataupun ya apapun itu. Tapi aku tidak bisa membiarkan terjadi sesuatu kepada dua nona muda itu. Aku tidak peduli bagaimanapun ceritanya. Pokoknya kalian harus mencari di mana nona muda itu. Kalau perlu kumpulkan semua orang dan pergi mencari mereka bersama. Ujar dari pria berbaju putih yang bernama Hao Tian, yang merupakan penanggung jawab dari Istana Xuantian yang ada di area terlarang ini. Karena jika mereka tidak menemukan Lan Er dan juga Wan Xin dalam keadaan hidup-hidup, maka mereka semua benar-benar akan dalam masalah besar. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Lan Er dan juga Wan Xin mereka ada di dalam sebuah gua. Mereka sedang bersembunyi dan juga menunggu para monster untuk pergi dari tempat ini. Kakak, apa yang harus kita lakukan kak? Ucap dari Lan Er. Tenanglah, kita hanya perlu menunggu sampai area ini benar-benar aman dan kita juga dapat pergi ke kota ras manusia terdekat. Walaupun itu sulit, tapi ya kau tidak perlu khawatir Lan Er. Kau sudah ada di ranah Martial Emperor puncak dan satu langkah lagi kau juga akan mencapai ranah Saint. Dan begitu kau mencapai ranah Saint, maka masa-masa kuat yang ada di tempat ini mereka akan menyadari kekuatanmu dan mereka pasti akan segera membawa kita keluar dari tempat ini. Ucap dari Wan Xin yang mencoba untuk dapat menenangkan Lan Er. Sedangkan di sisi lainnya di kota perbatasan dengan area tanah terlarang, di sini Feng Hao dia pun tiba di kota ini, tapi Feng Hao dia tidak menemukan apapun di kota ini kecuali ya orang-orang yang sedang berteriak, terlihat yang sangat sibuk sendiri seperti sedang mencari sesuatu. Dan itu membuat Feng Hao dia pun penasaran tentang apa yang sedang mereka lakukan. Dan itu membuat Feng Hao bertanya, "Hei, apa yang sedang terjadi dan apa yang kalian cari?" "Ya, kami sedang mencari dua orang nona muda dari Istana Xuantian. Mereka telah menghilang sejak 5 hari lalu. Dan sekarang Istana Xuantian, mereka menggerakkan semua orang untuk mencari di mana dua nona muda itu." Apa? Mendengar hal itu, di sini Feng Hao dia pun tahu kalau dua nona muda yang dicari itu pasti adalah Lan Er dan juga Wan Xin. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia pun bergegas untuk segera pergi mencari di mana kedua gadisnya itu berada. Tapi lah dia juga bingung lah mau cari kemana cuy. Namun apa sih yang nggak bisa ditemukan oleh Lyra ketika dia sudah turun tangan? Karena saat ini Lyra dia telah terlihat menemukan sesuatu yang sepertinya cukup menarik.
Sedangkan di sisi lainnya saat ini, ya Wan Xin dan juga Lan Er mereka telah keluar dari dalam gua. Mereka pun berjalan untuk mencari kota manusia terdekat. Tapi faktanya lah mereka malah nyasar ke area pantai. Namun ketika mereka akan kembali mencari jalan lain, mereka pun disergap dengan sekelompok monster yang memiliki kecerdasan. Walaupun yang memang gak cerdas-cerdas banget, tapi ya setidaknya monster ini kali ini dapat berbicara, yaitu sekelompok goblin. Dan tahu kalau ini cukup berbahaya, maka dari itulah Wan Xin dia pun meminta kepada Lan Er untuk bersiap untuk cepat-cepat kabur dari tempat ini. Dan benar saja ketika mereka berdua akan melarikan diri, tentunya tidak akan mudah. Karena para pasukan hijau ini mereka pun tidak pernah membiarkannya begitu aja. Cepat tangkap mereka karena sudah datang ke wilayah dari klan Wuling. Ya, kalian tidak akan dapat kabur begitu aja. Dan tahu kalau ini akan merepotkan jika sampai tertangkap. Di sini Lan Er dia pun kini bersiap menunjukkan aksi latihannya yang selama ini dia telah pelajari dari istana Xuan Tianfu, teknik finger kehancuran. Begitu juga dengan Wan Xin, dia pun tidak mau kalah. Dia pun kini menggunakan tekniknya membekukan lawannya. Namun sayangnya serangan mereka berdua terlalu lemah dan hanya dapat melukai sedikit dari para goblin, yang membuat goblin itu dia pun dapat melepaskan diri dan mulai meraung, yang membuat kedua gadis ini mereka pun tahu kalau ini akan sangat berbahaya. Tidak, sepertinya dia memanggil bala bantuan. Kita harus segera pergi dari tempat ini. Karena benar saja tak lama setelah itu datanglah sekelompok goblin lainnya lagi. Mereka datang untuk menangkap dua gadis milik Feng Hao itu. Cepat tangkap mereka berdua. Baik, ucap dari para goblin itu. Namun sayangnya saat ini mereka pun bertemu dengan goblin penyihir yang membuat Wan Xin yang saat ini mencoba untuk menyerang para goblin itu ternyata tidak dapat mudah melakukannya. Bahkan dirinya juga yang sedang asik menyerang, dirinya tidak sadar dan tidak aware dengan sekitarnya, yang membuat dirinya harus terkena serangan counter. Dan karena saat ini Wan Xin telah tumbang, tentunya hanya tinggal Lan Er aja yang ada di tempat ini. Dan untuk Lan Er ternyata dia juga tidak dapat berbuat apapun karena saat ini semua tenaganya telah habis dan hanya dapat pasrah dan juga berharap kalau Feng Hao dapat datang dan menyelamatkan dirinya. Feng Hao, aku yakin kau pasti akan datang, ya kan? Ucap dari Lan Er di dalam hati. Dan benar saja ketika Lan Er sudah pasrah dan akan diserang, seketika ada seseorang yang berujar, "Junior, maaf karena telah terlambat." Dan ternyata yang datang itu bukanlah orang yang mereka harapkan. Itu bukan Feng Hao, tapi ya sudah cukup untuk dapat menonjok monster hijau itu. "Hei Junior, kalian tidak perlu khawatir, sisanya serahkanlah kepada kami," ucap dari bocah ini dengan penuh percaya diri. Sedangkan untuk Lan Er ketika dia bertanya tentang kabar dari Wan Xin, di sini Wan Xin dia berujar kalau dirinya baik-baik aja, cuman ya agak sedikit pening aja. Dan untuk monster hijau itu kini dia pun kesal karena dia telah tertonjok seperti itu dan dia juga bersumpah akan membalaskannya. Dan tahu kalau ini sangat berbahaya dan sulit untuk dapat menghentikan si hijau itu, membuat senior Tian ini dia berujar, "Junior, kenapa kalian berdua masih diam aja? Cepat pergi." Namun disuruh pergilah malah bengong, yang membuat Wan Xin lagi-lagi dia pun terkena serangan dari monster hijau itu, yang membuat dirinya pasrah jika dia harus habis hari ini. Feng Hao, maafkan aku kalau aku harus berakhir saat ini juga, ucap dari Wan Xin setelah dia terkena serangan itu. Dan begitu Wan Xin dia akan terjatuh, barulah ada seorang pahlawan yang datang, dan itu adalah Feng Hao. "Hei, tadi ngomong apa, Beb?" Namun setelah melihat itu adalah Feng Hao yang datang, di sini Wan Xin dia malah jadi pingsan betulan dan tidak sadarkan diri. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan lanjut besok lagi ya guys ya. Dimana di part selanjutnya Feng Hao dia bakal hajar si goblin-goblin hijau. Walaupun ya cukup sulit, tapi ya bukan berarti Feng Hao akan kalah. Tapi anehnya cuy, kenapa kok jadi ada goblin? Waduh, nggak expect gua. Tapi ya udahlah, nikmati aja lah yang ada cuy. Dan untuk gambarnya juga cuy, kok jadinya makin kesini makin kesana cuy. Waduh, gambarnya kok jadi aneh menurut gua ya. Atau ganti author atau gimana, nggak ngerti juga. Pokoknya jadi aneh lah. Ya udahlah, tapi ya nikmati aja lah yang ada cuy. Karena memang dari sananya begitu. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dan sorry kalau misalnya ada salah-salah translate, bisa kalian tolong bantuin juga. Dikritik aja nanti, dikritik apa? Dibenerin aja lah di deskripsinya. Di deskripsi lagi, di komen, nanti gua
perbaikin dan gue coba di part selanjutnya. Oke, dan sampai jumpa di part selanjutnya dan terima kasih masih nonton juga. Bye, thank you.